Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita. Haleluya. Senantiasa kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Tritunggal yang telah memperkenankan kita sampai saat ini menikmati segala hidup dan kehidupan dengan anugerahnya yang telah melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan selalu atas segala perjalanan hidup yang kita lalui. Karena dengan kita percaya bagi Tuhan, maka kita dikuatkan dan dimampukan untuk melewati problema hidup yang sedang terjadi bagi kita. Dengan kita percaya pada Tuhan, maka kehidupan yang kekal di dalam Yesus dalam perjalanan hidup ini boleh kita raih menjadi pemenangnya. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Korben B. Setiap langkahku hanya Engkaulah arah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir.
Kita bernyanyi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkanlah iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan haleluya. Firman Tuhan pengganti dasar titah bagi kita di minggu ini, yakni firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menuruti segala firman. Amin. Kita bernyanyi. Semua
Marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang mengampuni dosa kami orang-orang yang hina ini, melalui anak-Mu yang Kau kasihi, Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang menyesali dosa di hadapan-Mu. Materaikan ke dalam hati kami pengampunan yang telah Engkau perbuat bagi kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami akan kasih setia-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami untuk melawan dosa dan godaan dunia ini, supaya dengan tulus dan ikhlas kami dapat menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan kudus kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Aku telah menghapuskan dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Kor Ama.
Kita bernyanyi. Firman Tuhan, Nats Epistel pada minggu kita saat ini, tertulis pada kitab Mazmur 92, ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebagai ayat emas dalam epistel kita tertulis pada ayat 2, kami baca sekali lagi, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengucapkan imam rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sujud dan sembah kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini, di mana Engkau Tuhan masih memberkati hidup kami dan memenuhi segala kehidupan di tengah-tengah hidup kami ini. Ya Tuhan, saat ini kami rindu dan haus akan firman Tuhan yang menjadi kehidupan bagi kami. Urapi kami, pribadi lepas pribadi, untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan memperoleh iman percaya, agar kami kuat untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa,
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu saat ini. Minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke Jemaat Korintus, surat yang kedua, pasal 5 ayat 6 hingga ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 6 hingga ayat 10, demikian pembacaan firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemirsa kami yang ada di rumah, terimalah salam dari kami, Jemaat HKI Siabalabal, untuk mengisi ibadah kita, ibadah rohani Nusantara Televisi pada Minggu 16 Juni 2024 atau minggu ketiga setelah Trinitatis. Shalom. Ada 3 trilog ajaran Kristen. Yang pertama, iman atau kepercayaan. Apa yang dikatakan di dalam iman? Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Itulah pengertian iman. Maka iman itu adalah dasar kita untuk berharap akan apa yang tidak dapat kita lihat. Di tengah-tengah kehidupan ini menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita
yang sungguh sangat luar biasa kita terima di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kehidupan yang kekal. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengharapan. Apakah pengharapan itu? Kalau di dalam Roma pasal 15 ayat 4 dikatakan bahwa pengharapan itu ialah apa yang telah dijanjikan Allah adalah benar terjadi. Sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang ditulis dari sejak semula hingga saat ini, itu adalah merupakan apa yang telah Tuhan katakan, apa yang telah Tuhan janjikan, benar terjadi di tengah-tengah dunia dan di kehidupan umat manusia. Yang ketiga adalah kasih. Jikalau di dalam Roma 13 ayat 4 hingga ayat 8 bahwa kasih itu adalah sabar, sukacita. Oleh sebab itu, yang dikatakan kasih ialah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga hal ini tidak boleh terpisahkan dalam hidup orang Kristen. Yang walaupun dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Bukan dalam berarti iman tidak perlu untuk berbuat kasih. Juga pengharapan tidak perlu untuk berbuat kasih. Namun iman sangat diperlukan untuk berpengharapan akan apa yang telah Tuhan firmankan. Juga pengharapan sangat diperlukan untuk perbuatan kasih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kasih sangat diperlukan untuk meraih atau memupuk iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan banyak mengalami pencobaan, banyak mengalami hambatan, tantangan, baik dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan saat itu, serta mempertanyakan status dari kerasulannya. Namun dia tidak bimbang, dia tidak mundur dari Rasul Tuhan, dari pemberitaan Tuhan, firman Tuhan, melainkan dia berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Justru dia merenungkan di dalam hidupnya bahwa walaupun dia dipakai Tuhan sebagai Rasul Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan, namun masih ada keterbatasan yang dia miliki, belum memiliki kesempurnaan hidup di tengah-tengah pelayanannya dalam memberitakan
firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tihagalio kiduau margogo, kata Rasul Paulus. Dan itulah menjadi sebuah kesaksian yang dia katakan di dalam perikop kita saat ini, bahwa dia masih memiliki keterbatasan di dalam firman Tuhan, di dalam memberitakan firman Tuhan, oleh karena dia masih jauh dari Tuhan menurut pemikirannya dan menurut logika manusia, sehingga pantas dan boleh patut orang mempertanyakan kerasulan dia. Dia tidak bermegah di dalam dirinya, melainkan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, proses telah terpilihnya dia menjadi sebuah rasul, bukan karena dia telah melihat peristiwa tentang apa yang telah Yesus perbuat, yakni mati di kayu salib. Artinya bukan bisa menjadi sebuah saksi mata, namun dia mengalami apa yang telah Tuhan perbuat. Bagi dia mengalami sebuah pengalaman rohani imannya. Pada saat dia melarang para murid-murid Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan menangkapnya dan Tuhan menjadikan dia sebagai rasulnya dengan cahaya yang berkilau-kilau, menunjukkan bahwa Tuhan telah berbuat di dalam dirinya sendiri, bahwa apa yang dia perbuat itu adalah perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Namun Tuhan pakai dia. Dan Tuhan jadikan dia menjadi pemberita firman Tuhan. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan, saya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, sangat-sangat sulit orang boleh mempercayai sebuah perkataan. Sebuah apa yang menjadi sebuah kebenaran, apalagi tentang kebenaran firman Tuhan, karena apa? Karena tidak dapat melihat. Sedangkan Thomas sendiri, murid Yesus, sangat-sangat sulit mempercayai tentang Yesus itu adalah benar-benar bangkit dari kematian. Paulus mengajak kita Bapak Ibu, kalaupun ada tantangan, kalaupun ada hambatan, kalaupun ada rintangan di dalam memberitakan firman Tuhan, dan semua itu pasti menghadapinya. Dikatakan di ayat 8, kita harus tabah sebagaimana Rasul Paulus tabah, agar sukacita beralih dalam hidup kita untuk menetap pada Tuhan. Jikalau kita sudah tabah mengikuti Yesus di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini,
Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Tuhan akan memenangkan kita. Tuhan akan memerdekakan kita. Sebab juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Proses hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup ini adalah bagaimana supaya hidup kita ini sempurna dan senantiasa berkenan hidup di dalam Tuhan. Oleh karena supaya kita sempurna dan berkenan hidup di dalam Tuhan, yang harus kita lakukan yakni bagaimana kita bisa percaya walaupun peristiwa yang terjadi di dalam diri Yesus untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa, boleh kita percayai dan menjadi sebuah kehidupan yang membawa kita ke dalam hidup bahagia, sukacita, yakni hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Inilah yang menjadi pengajaran bagi kita yang telah diberikan tema bagi kita di minggu ini, yakni hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita seluruhnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan walaupun kita belum melihat Tuhan secara kasat mata? Atau kita percaya kepada Tuhan oleh karena sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita imani di dalam hidup kita ini. Tuhan berkata bagi kita, hidup di dalam mengikut Tuhan dengan iman percaya kita walaupun kita tidak melihat. Bagaimana caranya supaya kita boleh hidup di dalam Tuhan walaupun kita tidak melihat? Dikatakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, berarti perbuatan-perbuatan kita selama tinggal dan hidup di dunia ini adalah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah wujud kasih yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kita memiliki kasih dan berbuat yang baik di dalam hidup kita ini, maka di pengadilan terakhir, di penghakiman, di hari penghakiman tersebut, kita akan ditentukan sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan dalam artian di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih bukan menurut ukuran daripada manusia yang tinggal di dunia ini. Namun menurut ukuran Allah. Berbuat baikkah kita atau tidak? Rasul Paulus mengajak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, kita seluruhnya jemaat Tuhan saat ini, supaya kita senantiasa hidup berpegang teguh kepada Tuhan. Berbuat baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, jika kita baca di dalam Yohanes pasal 21,
Di sana dikatakan, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata, "Aku mengasihimu ya Tuhan." Yesus mengatakan, "Gembalakanlah kawanan dombaku." Jikalau kita percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kita ini, perbuatlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Perbuatlah apa yang sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan iman dan percaya orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memanggil kita, "Mari ikutlah aku." Tuhan memanggil kita, "Mari pikullah salib untukku." Bagaimana kita bisa memikul salib dan mengikut Tuhan di dalam hidup kita? Jikalau penderitaan yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita ini tidak boleh kita bertahan. Jikalau tantangan yang sedang melanda di dalam hidup kita ini, kita lemah. Oleh karena itu, supaya kita jangan lemah, supaya kita kuat untuk menghadapi tantangan, sebagaimana khotbah kita pada minggu yang kemarin. Tuhan menguatkan para hambanya. Tuhan menguatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau dia mau menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan itulah wujud daripada iman percaya yang kita miliki di dalam hidup kita ini. Kita percaya bahwa segala problema hidup yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan mampukan kita, Tuhan tolong kita, Tuhan angkat kita. Oleh karena hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Perbuatan kita itu di dalam hidup kita ini wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan. Wujud nyata atau buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sia-sia untuk berbuat baik. Jangan sia-sia untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik pun waktunya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kita bukan karena melihat maka kita hidup. Melainkan karena kita percaya. Tuhan itu ada. Tuhan Allah yang Tritunggal. Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang telah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Itulah kepercayaan kita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Mendekatlah supaya Dia mendekat kepadamu. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu. Berkatilah. Berkatilah
Benar ya Tuhan, kami hidup oleh karena percaya kami kepadamu. Bahwa Engkau yang telah menciptakan kami, memberikan kehidupan bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Serta yang telah menolong kami dalam susah dan keluh dengan pertolongan Roh Kudus. Biarlah Engkau mampukan kuatkan kami seluruhnya, jemaat-Mu. Agar kami berpegang teguh untuk mengikut Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan. Karena tujuan hidup kami bukan dunia ini. Tujuan hidup kami adalah kehidupan yang kekal. Dan itulah pengharapan itu. Pengharapan yang kami miliki di dalam hidup kami ini. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau tumbuh kembangkan iman kami, supaya tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan dan memiliki kasih serta pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, apapun pergumulannya, kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ikut campuri tangan ya Tuhan, supaya seluruh warga jemaat-Mu memperoleh sukacita kebahagiaan akan kehidupan yang mereka lalui jalani nantinya. Tuhan, di atas segala doa dan permohonan kami ini, kami adalah manusia yang senantiasa berbuat dosa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kor PPR Hakai Siabalabal. Oh betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup ini. Pujilah Dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanyalah
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 214 ayat 2 dan 3. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini kami dalam keadaan sehat walafiat di rumah ibadah-Mu ini ya Bapa. Bapa yang di sorga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat-Mu ini Bapa. Jika mereka dalam keadaan sakit, maka berikan tangan pengasihan-Mu kepada mereka, agar segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Bapa bisa menjadi lepas dan bisa mereka sembuh dari penyakit itu Bapa. Berkati juga mereka Bapa,
jika mereka dalam keadaan bekerja, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat berhasil, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga Bapa untuk semua umat-Mu yang bekerja. Jika mereka sebagai petani, kiranya semua hasil panen yang mereka dapat menjadi berlimpah. Jika umat-Mu Bapa sebagai pengusaha ataupun pedagang, kiranya berkatilah pekerjaan mereka sehingga hasil usaha mereka berkelimpahan. Begitu juga Bapa jika mereka sebagai pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta, berikan berkat-Mu kepada mereka sehingga penghasilan mereka bertambah, sehingga kedudukan ataupun golongan mereka bertambah ya Bapa, sehingga semua umat-Mu dapat bersyukur dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Bapa yang baik, untuk anak kami yang masih kecil, berikan kepada mereka Bapa kesehatan, supaya mereka menjadi anak yang baik di lingkungan kami ini, sehingga mereka dapat sebagai panutan di siabal-abal ini Bapa, terlebih di hadapan-Mu Bapa, supaya mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapa anak kami yang lagi sekolah, berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka menjadi pintar ya Bapa di sekolah mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi teladan untuk anak-anak yang ada di sekitar kami ya Bapa, sehingga mereka bisa menjadi panutan Bapa, sehingga mereka menjadi teladan yang menjadi sukses di lingkungan kami ini ya Bapa. Begitu juga Bapa anak kami yang lagi mencari pekerjaan, berikan berkat-Mu yang berlimpah, sehingga mereka mendapat pekerjaan agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan bahagia. Begitu juga Bapa anak-anak kami yang dalam keadaan sakit ya Bapa, berikan tangan pengasihan-Mu kepada mereka, supaya mereka sembuh dari segala penyakit di dalam tubuh mereka. Begitu juga Bapa keluarga kami yang sedang merantau, berikan kepada mereka berkat penyertaan-Mu, sehingga apapun yang mereka kerjakan di tempat perantauan mereka masing-masing akan mendapatkan hasil yang berlimpah, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapa segala sesuatu berkat yang mau berikan kepada kami, jangan terhalang itu Bapa, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala dosa yang kami haturkan kepadamu Bapa, kiranya Bapa ampunilah itu, supaya semua berkat yang kamu limpahkan dapat kamu sampaikan Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa kami ucapkan, atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memuji. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kehadirat Tuhan yang telah memberikan kekuatan di dalam menjalani hidup ini, marilah kita persembahkan persembahan kita dan sekaligus menyanyikan dari buku nyanyian HKI nomor 437. Segini
Kita bersatu dalam doa menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. HKI Siabalabal ini berada di Desa Siabalabal 2, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Dan di sebuah dusun namanya Dusun Siabalabal. Pada tahun 1957, beberapa penatua dari marga Panjaitan yang ada tinggal di dusun ini berinisiatif mendirikan jemaat HKI di Dusun Siabalabal, yang mana pada saat itu kebaktian masih diadakan di rumah salah seorang penatua atau situa. Kemudian pada tahun 1964 didirikanlah bangunan gereja dengan beratapkan ilalang di atas tanah pemberian dari peparan Opu Kartini Panjaitan, yaitu tempat gereja kita sekarang ini. Nah, semakin lama jemaat semakin bertambah sesuai perkembangan zaman. Ditambah dengan para pendatang yang ada di daerah ini, misalnya pekerja, pegawai, guru yang ditempatkan di daerah ini menjadi jemaat di gereja HKI Siabalabal. Kemudian pada tahun 2009, HKI yang semula di Kecamatan Sipahutar itu adalah satu resort, yaitu HKI Sipahutar, kemudian berkembang atau mekar menjadi 2 resort yang terdiri dari Sipahutar 1 dan Resort Sipahutar 2. Pada tahun 2009, Resort HKI Sipahutar 2 mekar dari Resort Sipahutar dengan HKI Siabalabal menjadi setel resort yang beranggotakan 8 jemaat. Pada saat itu gereja masih bangunan sederhana semi permanen dan sudah memiliki perumahan pendeta resort. Diresmikan sebagai Resort Sipahutar 2 pada tanggal 26 Desember
2009. Sejak tahun 2009, bangunan gereja dibenahi tahap demi tahap hingga dapat mencapai atau permanen seperti keadaan sekarang ini. Guru huria pertama di HKI Siabalabal, yaitu Guru Manotar Panjaitan. Mulai dari tahun 1964 sampai dengan 1991. Guru huria yang kedua yaitu Situa Marulam Panjaitan. Mulai dari tahun 1992 sampai dengan 2020. Yang ketiga, Situa Marudut Gultom sejak 2021 sampai saat sekarang ini. Jumlah jemaat saat ini terdiri dari 32 kepala keluarga dan terdiri dari 178 jiwa. Demikianlah secara singkat berdirinya HKI Siabalabal. Dengan semboyan kami dari jemaat HKI Siabalabal tertulis di 2 Korintus 4 ayat 5 mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba adalah karena kehendak Yesus. Dan juga yang tertulis di Yohanes 21 ayat 17. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawab Petrus, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah dombaku. Semoga HKI semakin besar, sejahtera umatnya, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Shalom.